Oke, sekarang jam menunjukkan 15.41. Oke, jadi untuk konten creation hari ini tidak terasa sudah hari ke-34 ya. Dan alhamdulillah bisa konsisten posting meskipun tidak in the exact time. Cuma untuk hari ini sih mungkin akan cerita aja ya. Beberapa kejadian menarik dari pagi tadi. I started the day with listening to an audiobook dan dapat beberapa bab dan cukup menarik. Audiobook yang sekarang lagi didengarkan itu adalah audiobooknya buku Justin Carter, Dunia Sophie. Tadi pembahasan di bab 8, 9 sama 10 ya, pembahasan tentang dari bab 7 malah Socrates, Plato, Athena, dan kemudian Gubuk Sang Mayor. Jadi 4 bab, lumayan tuh, ada beberapa jam. Intinya sih ya, bicara soal Dunia Sophie, ya gue udah pernah review sebelumnya bahwa itu buku untuk mengenal pemikiran filsafat yang cukup oke, atau harus diakui memang oke. Cuma pikiran filsafat itu kan pikiran yang nggak bisa dibilang oke-oke banget kalau kita nggak begitu paham. Jadi meskipun saya bahas tentang Dunia Sophie di dalam rekaman ini bukan berarti merekomendasikan. Jadi ini disclaimer-nya ya. Bukan berarti gue merekomendasikan untuk membaca buku Dunia Sophie. Karena tidak semua orang juga melakukan pembandingan gitu ya untuk filsafat ini. Oke. Nah, tadi sih sempat ketiduran sebetulnya dan berharap sebetulnya bisa ketemu teman-teman, cuma tidak bisa karena pada doif ya, mereka pada cuma oh iya ya yuk kumpul, padahal enggak. Jadi itu juga lumayan tuh bikin bete. Dan yang paling penting itu adalah tadi waktu di taman, jadi I spend the time maybe berapa jam ya tadi ya, dari jam 10 sampai barusan banget ada kali 4 jaman cuma buat duduk-duduk ngamatin orang-orang berseliweran, dan it's quite refreshing meskipun cuma bengong ngeliatin, nggak bengong sih sebenarnya karena ngedengerin audiobook kan. Terus kemudian karena tadi sempat kecapean, kita tidur sebentar di sana dan sampai hujan turun ya, kebangun gara-gara hujan ya, akhirnya kita pulang. Tadi yang menarik tuh ada bapak-bapak penjual kicimpring, bukan kicimpring, comring ya, penjual comring dan sale pisang tadi. Terus dia duduk di pinggir, terus dia bilang, kenapa ya sekarang itu ngelihat pedagang kaki lima tuh orang-orang kayak yang entah, sama sekali tidak bisa menunjukkan empati gitu. Kalau bahasa gue ya, orang tidak bisa menunjukkan penghargaan terhadap para pedagang kecil. Dia membandingkan, padahal menurut pengalaman si bapak ini, dia pernah nanya harga kue cubit di kafe. Jadi waktu dia keliling-keliling, jadi sistemnya dia bawa box gitu isinya makanan, ada sale pisang dan juga ada comring. Terus dia jajakin satu-satu. Terus dia ketemu sama orang-orang di dekat kafe itu, terus nanya kue cubit di sana berapa harganya. Setelah dia tahu harganya 25.000, dia bilang, kenapa orang lebih milih untuk makan di tempat-tempat seperti itu, padahal rasanya juga ya harus kita akui ya, makanan di kafe-kafe itu kan menu-menu add-on yang kayak gitu tuh sebetulnya nggak enak-enak amat gitu, nggak enak malah. Tapi kenapa orang mau untuk menghabiskan uang di situ, spending time di sana? Kenapa tidak mau kalau misalkan yang menjual itu pedagang kaki lima? Ya tadi kita sempat sharing aja masalah
pola konsumen yang berubah, kemudian juga zaman yang berubah, sampai-sampai kita bicara soal perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, melihat hal ini sebetulnya saya sih nangkap ada apa ya? Ada satu hal yang penting yang hari ini masih mengutuk ya, masih mengungkung masyarakat kita. Bahwa dengan adanya perubahan teknologi ini, orang-orang melakukan dua respon gitu. Ada respon yang pertama tuh yang menyambut dengan antusias gitu ya, namun kemudian melupakan nilai, dan kemudian juga ada orang yang tidak ingin teknologi ini mengubah perilaku masyarakat gitu. Dan sebetulnya ada golongan yang lain gitu ya, cuma mari kita jadikan dua aliran ekstrim inilah gitu ya, dua aliran ekstrim. Kalau orang yang bisa beradaptasi, yang bisa menyesuaikan, itu kita anggap itu adalah orang yang apa ya namanya itu ya, berhasil beradaptasi saja, jadi keluar dari bahasan. Cuma kita fokuskan kepada dua hal ekstrim ini. Yang pertama yang antusias terhadap teknologi tanpa paham apa itu teknologi, dan juga akhirnya mengubah perilaku mereka. Kita katakan ini ekstrim karena tidak seharusnya perkembangan teknologi itu mengubah perilaku. Menurutku sih kayak gitu. Terus kemudian ada juga orang ya golongan tua biasanya, yang dia karena dia pernah menyaksikan suatu fase di mana sebelum teknologi itu datang, kemudian bagaimana ramahnya masyarakat gitu ya, bagaimana apa ya ramahnya anak-anak muda yang meskipun mereka sama-sama nongkrong di pinggir jalan, di tempat-tempat keramaian, pusat-pusat kota, tapi mereka masih memiliki apa ya istilahnya tuh, sopan santun kah, empati mungkin ya, empati atau ya hal lah yang masih bisa dianggap oleh orang-orang tua ini sebagai sesuatu yang pantas, patut ya respect gitulah, respectable. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada dasarnya sih yang satu itu artinya dia tidak memahami betul bagaimana perkembangan teknologi ini membawa dia pada suatu hal yang mungkin mereka tidak sadari ya. Dan ini kebanyakan saya lihat juga terjadi di generasi-generasi 2000-an yang mereka tuh kehilangan apa ya, kehilangan sentuhan nilai dalam masyarakat. Entah mereka mengerti soal norma kah, entah mereka mengerti soal tata krama dan sebagainya, keramahan ya, atau apa ya, itu sih yang kelihatannya tidak nampak gitu ya oleh orang-orang generasi sebelumnya tuh, yang hilang seperti itu. Dan juga di satu sisi orang-orang tua yang generasinya di generasi X katakan, itu mereka yang masih mengharapkan adanya, ya masih bernostalgia lah dengan apa yang pernah mereka alami dan lakukan di masa lalu. Apakah salah? Tentu tidak salah, hanya perlu penyesuaian. Nah, dari dua hal inilah sebetulnya kita perlu dudukan nih, bahwa perilaku manusia itu sebetulnya tidak pernah berubah ya. Atau bahkan juga nilai yang ada hadir dalam masyarakat itu juga tidak pernah berubah sebetulnya kan. Apakah etika kesopanan, etika tata krama terhadap yang tua itu hanya berlaku di masa lalu? I guess not. Tentu saja hari ini pun hal itu masih berlaku, hanya mungkin bagaimana orang mengekspresikannya itu yang berbeda. Orang mungkin sekarang tidak lagi melihat para penjual kaki lima songan itu sebagai
apa ya, sesuatu yang appealing buat mereka ya, dalam artian untuk dibeli produknya gitu. Pun kalau dibeli produknya itu lebih pada titik beratnya itu entah itu kasihan atau apa, padahal sejujurnya ya tadi tuh waktu saya beli combrengnya itu combrengnya enak banget loh, beda sama combreng-combreng yang lain. Dan ini review jujur ya, bahwa si comprengnya tuh tidak keras, dia tuh apa ya, ibaratnya tuh ngepros gitu ya, begitu gigit tuh dia tidak bikin sakit gitu ya. Tidak jadi dia tuh adonannya tuh pas. Kemudian si rasanya sendiri, kalau compreng itu kan khasnya tuh karena itu ini ya, singkong, jadi ada asam-asam singkong gitu kan, gurih, terus ada kayak sensasi-sensasi creamy-nya keju begitu, jadi gurih-gurih keju padahal nggak pakai keju. Malah saya nyangka itu tuh kayak cheese stick atau gimana gitu, jadi ada semu-semu cheese stick. Gimana sih kalau cheese stick gitu, malah kayak gitu. Tadi tuh enak, harganya 5 ribuan satu bungkus. Dia jual dengan sale pisang, cuma secara packaging ya itu dia tidak appealing gitu ya. Kalau si bapaknya tidak duduk tadi juga mungkin kita nggak akan apa nama tuh, nggak akan beli gitu. Orang saya juga lagi sibuk ngamatin, dengerin audiobook dan juga ngamatin orang-orang kan. Terus padahal itu enak gitu, dan ketika dipuji seperti itu si bapaknya tuh langsung wah, bener nih cina. Si Acep sampai bisa, ya katanya dia sampai bisa nilai tekstur dan sebagainya. Dia kayaknya bangga banget itu sama comringnya. Nah itulah, ya ada satu apa yang kementokan lah, kementokan karena orang, terutama generasi tua itu tidak mampu beradaptasi ya, tidak mampu beradaptasi. Yang muda, kadang-kadang juga yang muda tuh juga tidak tidak mampu menempatkan sih sebetulnya. Mereka adaptasinya tinggi tapi ada hal yang akhirnya tidak terajarkan, contohnya misalkan terkait empati. Lagi-lagi hal-hal seperti itu akan kembali pada bagaimana didikan keluarga di rumah. Kalau di rumahnya membiasakan diri, hmm, diamanahi orang anak-anak itu untuk bersikap santun, lemah lembut, berempati terhadap orang yang lebih tua dan sebagainya, saya yakin tidak ada masalah. Hanya mungkin hal-hal semacam itu tuh jadi satu yang terlewatkan ya. Entah itu karena mungkin juga komunikasi di rumah sudah tidak lagi berjalan gitu. Mungkin juga hubungannya jadi hubungan mekanis saja tanpa disadari, orang orang dengan orang rumah jarang berkomunikasi dan sebagainya. Itu hal-hal yang memang kayaknya hari ini tuh wajar ditemukan seperti itu. Sehingga generasi-generasi 2000-an ke atas tuh ya mereka tuh tidak terbentuk rasa empatinya gitu, tidak terbentuk kultur seperti itu ya, terutama untuk orang yang agak berbeda dengan mereka dan sebagainya. Nah ya itu juga, uh, ya tugas kita bersama kali ya. Dan apakah itu tugas sekolah ya, jangan-jangan sekolah tidak lagi relevan membahas hal-hal seperti itu. Oh yang ngomong-ngomong soal sekolah, tadi juga ada pembahasan tentang dunia sofi itu, bab Athena itu dia membedakan antara sofis dan filsuf. Sofis itu adalah orang-orang yang uh, dia ya, guru-guru itu dikatakan para sofis, orang-orang yang mencukupkan diri dengan ilmu yang mereka punya dan akhirnya mereka merasa bisa gitu ya, sudah merasa bisa saja gitu, itu sufis tuh. Tapi kalau filsuf itu orang-orang yang dia tuh merasa menyadari dia tuh tidak akan pernah tahu apapun. Ya kayak gitu-gitu. Uh, jadi menarik sih. Semakin kita mengkaji tentang manusia, semakin kita
mengenal mereka, semakin kita menyadari bahwa betapa kompleks sistem tatanan yang berkaitan dengan manusia ini. Entah itu sistem kemasyarakatannya, maksudnya sosialnya, norma, peraturan, belum lagi dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan sebagainya. Dan satu hal yang masih sampai hari ini belum mampu dijawab oleh filsafat adalah apakah norma itu bisa bersifat universal atau tidak. Karena jika jawabannya ya, maka siapa yang berhak menentukan? Dan jika jawabannya tidak, maka bagaimana standar kita menilai suatu itu benar, salah, baik, dan buruk? PR.